Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Sujari Ningsi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD Semester 2 dengan NIM 86030978. Di sini saya akan memenuhi tugas pertama dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas dan analitas tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar ilmu filsafat. Dari perjalanan sejarah tentang ilmu, kita dapat memahami bagaimana keilmuan menjadi dasar yang kuat dalam perkembangan peradaban manusia. Bagaimana perkembangan ini dilandasi oleh pencermatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga hal ini memberikan akibat yang positif bagi sejarah perkembangan ilmu, sehingga ilmu pengetahuan dapat berperan dalam kehidupan manusia. Ontologi ilmu. Ontologi ilmu merupakan studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada, menjadi ada, keberadaan sesuatu, atau kenyataan. Ontologi adalah bagian dari cabang utama filsafat yang dikenal sebagai metafisika dan beberapa mengatakan sebagai turunan dari metafisika. Studi tentang inti atau dasar dari sesuatu atau studi tentang sesuatu di balik objek. Ontologi berurusan dengan pernyataan tentang hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan ada, mungkin ada, dan bagaimana wujudnya dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya atau karakteristiknya. Hakikat apa yang dikaji ontologi berurusan dengan objek material ilmu. Seperti apa yang ingin diketahui? Apakah mahasiswa itu ada? Bagaimana mahasiswa itu dikatakan ada? Apa wujud atau karakteristik mahasiswa itu? Nah, itu termasuk hakikat apa itu ontologi. Secara ontologis, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris atau dapat diindra atau berada dalam jangkauan pengalaman manusia. Ontologi menetapkan batas-batas asumsi tentang realitas. Apakah realitas itu bersifat materi, materialisme, ide, idealisme, atau yang lainnya? Sehingga ilmu memiliki fokus yang jelas dan tidak bercampur dengan ranah di luar jangkauan akal. Epistemologi ilmu. Jadi, epistemologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya atau kesohihannya, dan ruang lingkupnya. Jadi sederhananya, epistemologi adalah pelajaran tentang asal-usul pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu dikatakan benar. Jadi, jika kita mempelajari epistemologi, ilmu berarti kita ingin mengetahui dan memahami asal-usul ilmu tersebut, kebenaran yang ilmiah, dan bagaimana kebenaran itu dikatakan ilmiah. Epistemologi, bagaimana sih ilmu itu didapat? Epistemologi juga merupakan cabang yang membahas cara atau metodologi, yaitu seperti menjawab pertanyaan, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan tersebut? Analisisnya seperti ini. Epistemologi menentukan validitas sebuah ilmu. Ia mencakup proses penalaran, dedukatif, dan indukatif. Prosedur penelitian, metode ilmiah,
serta kriteria kebenaran. Tanpa dasar epistemologi yang kuat, suatu informasi hanyalah opini yang objektivitas ilmu diuji melalui metode dan sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan. Aksiologi ilmu. Nah, jika ontologi tadi berfokus pada eksistensi atau keberadaannya, ilmu atau usaha untuk mengetahui apa di balik sesuatu yang dianggap ada. Kalau epistemologi berfokus pada asal usul ilmu pengetahuannya dan tingkat kebenaran ilmiahnya. Maka aksiologi berfokus pada apa? Nah, jadi aksiologi berfokus pada nilai, yaitu etika dan estetika, penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Jika aksiologi adalah studi filosofis tentang nilai, nilai ini mengacu pada istilah kolektif atau etik aksiologi ya. Jadi aksiologi itu untuk apa? Jadi untuk apa ilmu digunakan? Aksiologi berbicara tentang nilai, etika, dan kegunaan. Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Apa nilai manfaat dari ilmu tersebut? Seperti itu. Analisisnya, aksiologi adalah kompas moral bagi seorang ilmuwan. Ilmu tidak pernah bebas nilai sepenuhnya. Ia harus terikat pada etika agar tidak mencelakai manusia. Aksiologi mempertimbangkan dampak sosial, dampak lingkungan, dan kemanusiaan dari sebuah penemuan. Dihasilkan secara objektif, tersebut diaplikasikan secara subjektif. Untuk apa? Untuk kesejahteraan umat manusia. Keterkaitan sebagai pondasi utama, secara analitis, ketiganya membentuk suatu kesatuan sirkulas yang logis. Tanpa ontologi, ilmu kehilangan arah dan objek kajian atau tidak tahu apa yang dibicarakan. Tanpa epistemologi, ilmu kehilangan kredibilitas dan metode atau tidak tahu cara membuktikannya. Tanpa aksiologi, ilmu menjadi buta arah dan berpotensi menjadi destruktif atau tidak tahu tujuan manfaatnya. Jadi kesimpulannya, ketiga landasan ini memastikan bahwa ilmu pengetahuan bersifat koheren atau runtut, teruji atau valid, dan bermartabat atau etis. Filsafat ilmu menggunakan ketiganya untuk agar bisa menjaga ilmu agar tetap berada pada jalur kebenaran yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.